Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi UT, nama saya Kartini Widianti. Di sini saya akan mewawancari beberapa orang tua murid, yang salah satunya adalah namanya Bunda Kafa, yang dimana Bunda Kafa ini juga memiliki anak yang berkebutuhan khususnya di autis ya. Saya akan memberikan wawancara 5 menit saja. Saya akan segera mulai. Satunya adalah bagaimana perasaan ibu sebagai orang tua melihat anak didiagnosis mengidap autis. Yang pertama ya jelas sedih ya, karena kan mungkin berbeda dari yang lain gitu. Kalau misalnya anak kakaknya dia normal, kemudian kalau kita lihat anak-anak seusia dia semua normal juga semuanya gitu ya. Kadang masih butuh penanganan khusus nih gitu, untuk menjadi dia apa adanya lah. Kemudian kapan bundanya Kafa menyadari bahwa sesungguhnya anaknya ini ada sedikit berbeda dengan anak-anak yang lain, yaitu adalah ternyata anak ini dilihatnya sedikit berbeda dengan anak-anak saya yang sebelumnya. Itu kapan bunda mulai menyadari hal itu? Ketika dia usia 1 tahun 8 bulan. Jadi saya lihat pas saya panggil nggak noleh gitu. Saya panggil beberapa kali kok nggak noleh juga gitu. Akhirnya saya sadar bahwa ini anaknya ada sesuatu nih di si anak ini. Ada saya periksakan ke dokter anak. Kemudian terapi apa sih yang sudah bunda berikan kepada anak ibu? Namanya siapa? Umar. Ya, ini terapi apa saja yang sudah diberikan ke bunda untuk Umar? Ya. Saya saat ini memang terapinya di klinik 3 Mandiri di Pondok Cabe gitu ya. Jadi terapi kepatuhan dulu. Jadi memang kalau anak autis ini kan berbeda dari anak yang lain ya. Dia tidak fokus. Ketika dia melihat sesuatu juga dia masih sana sinilah gitu. Tapi kalau secara ilmu kedokterannya, gimana Bu secara menurut kedokternya, apa yang sudah yang disampaikan oleh dokter tersebut kepada anak bunda? Iya, kalau dari dokter sih bilang ke saya memang anak ini kan ada autis ya gitu, ADHD, spektrum autism. Maka penanganan pertama adalah dia wajib terapi. Terapinya itu memang saya lakukan seminggu 2 kali gitu ya di terapis. Saat ini memang dia masih di terapi tentang kepatuhan sih sebelum dia terapi bicara. Contohnya kepatuhannya kayak gimana bunda? Ya kepatuhan itu dia harus tunduk perintahnya si terapis gitu. Jadi supaya dia kalau memang sudah patuh, dia sudah bisa fokus, baru dia dilatih bicaranya. Kemudian apakah ada gejala aneh yang dirasakan pada saat waktu dalam hamilan atau kandungan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cuma memang waktu lagi dia mau lahir ketubannya pecah dulu. Gitu. Tapi apa sebelumnya pernah jatuh atau? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali ya. Berarti memang apakah ada faktor keturunan dari orang tua atau saudara? Nah, kalau dari orang tua sih kayaknya nggak ada ya untuk autis ya. Cuma memang bapak saya, katanya nenek saya, tapi saya nggak paham juga ya. Dulu tuh baru bisa bicaranya tuh umur 5 tahun. Masya Allah. Saya kira anak saya itu speech delay. Iya. Ternyata diagnosanya lain gitu. Tapi kalau dalam keseharian bahwasanya memang anak ini kinestetiknya memang nggak bisa diam ya Bu. Iya, betul. Kemudian gejala aneh apa ini yang membuat anak dirasa berbeda dengan anak lainnya, termasuk anak bunda? Iya. Pertama kalau anak yang lain kan dia sudah bisa bicara gitu umur 3 tahun, atau umur 2 tahun aja udah pintar ya bicaranya ya. Ini belum bisa ada kata yang keluar. Tapi sekarang sih alhamdulillah pas dilakukan terapi terus sih sudah ada kata yang keluar gitu. Sudah mulai patuh gitu ya, kalau dia disuruh apa udah ngerti gitu. Cuma memang masih harus PR-nya masih panjang gitu ya, masih harus bisa lebih ini lagi lah buat terapinya lagi. Selama di rumah bagaimana sikap saudaranya, teman
si siapa namanya Umar ini. Nah itu gimana sikap mereka? Apakah mereka ini anak kayaknya bandel, oh ini anak ini. Kalau di rumah itu gimana? Kalau di rumah sih karena kita udah paham dia autis ya, justru kita memang pengennya ngajak dia main aja gitu. Karena kan dia harus disibukkan dengan sesuatu hal yang inilah yang seusianya dia lah main gitu kan. Nah kalau teman-temannya di sekolah juga dia kan udah sekolah TK nih gitu ya, malah sayang sama ini Umar ya, malah sayang gitu, maksudnya malah dijagain gitu. Artinya mereka sudah paham ya dengan kondisi bahwasanya Umar ini sedikit berbeda dengan anak yang lainnya. Bahkan diajak main, kayak tadi aja mau pulang sekolah digandeng sama Masya Allah. yang perempuan Umar mau pulang ya dadah gitu. Memang anak autis itu cenderung di hatinya itu lebih merasa sensitivitasnya lebih tinggi sebetulnya. Bagaimana perasaan dia sama teman, ketika kita mencoba untuk mendekati, kalau dia hargai, dia malah lebih aware, lebih senang dibandingkan mungkin ada beberapa anak yang kondisinya memang ketika ada anak autis, karena kayak teman saya itu anak itu dijauhin Bun. Iya, padahal makanya ketika dia bilang saya nggak bisa memasukkan anak saya di sekolah ini, katanya aku pengen masuk di sekolah di jasa gitu. Terus aku masukin sekolah yang khusus buat anak yang seperti itu. Nah kalau untuk misalnya di lingkungan tadi kan di lingkungan sekolah ya, tadi saya mau nanyakan tentang karena di lingkungan sekolahnya sendiri, bagaimana gurunya dan teman-temannya di saat bersama Umar, di saat dimana kita sedang belajar, itu gimana Bun? Kalau gurunya sih alhamdulillahnya paham dan gurunya mampu nanganin Umar gitu. Karena siswa di TK-nya sendiri nggak begitu banyak ya. Jadi cuma 10 anak gitu kan. Jadi benar-benar gurunya tuh apa ya, bisa merangkul lah Umar dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi jadi alhamdulillahnya tuh ada kemudahan betul. Teman-teman yang lain bisa ngajak main dia gitu. Namanya anak kecil ya biasa ya, kalau dia berantem atau apa berurutan tuh biasa lah. Tapi nggak sampai yang diintimidasi. Enggak. Ada yang kemudian saya kasih bully atau apa? Justru saya itu kalau ngajak Umar ke tempat ini ya, suatu tempat ya, biasanya yang agak ngelihatnya agak pesimis itu yang agak sini dewasa. Iya, karena memang mereka belum paham. Iya, makanya saya kalau misalnya ajak dia ke misal tempat bermain, pasti saya akan kondisikan ke semuanya nih, maaf ya anak saya autis gitu ya. Kalau ganggu baru mereka paham. Iya. Maaf ya, terima kasih ya, kayak teman saya itu memang ketika anak bermain itu memang ketika dia malas tantrumnya itu dia melempar semua benda yang dia pegang, sehingga menyebabkan anak itu kayak dimusuhi sama tetangganya kayak gitu. Kalau dia sih alhamdulillah karena dia diterapi dari kecil ya, tantrumnya tuh enggak ada tantrum gitu. Jadi enggak ada tantrum, paling emang nggak bisa diem aja sama nggak fokus. Tapi kalau untuk buang-buang barang ini orang lain tuh nggak ada sama sekali. Oh iya, baik Bunda. Dalam pembelajarannya seperti menulis, membaca, ataukah dia fokus di sekolahnya, itu gimana Bun? Kalau yang menulis memang kan karena dia masih umur 5 tahun ya, jadi memang saya memang komunikasi dengan gurunya, yang penting dia bersosialisasi aja di sekolah, jadi nggak fokus untuk menulis. Tapi dia sih udah yang udah bisa baca tanpa ada yang ngajar. Yang mungkin dia ngeliat kali ya, dia udah bisa 2 suku kata, misalnya kopi, padahal kita juga guru juga, saya juga nggak memaksakan dia untuk baca betul. Tapi dia anak kok bisa baca, berarti sebenarnya dia mendengar, cuma memang dia tidak fokus, matanya nggak ke kita. Umar, no, ayo duduk, duduk. Kayak si ini Bunda, kayak Safa juga gitu. Jadi kalau Safa itu memang ketika pembelajaran, kalau menulis sudah bisa, kemudian memang kalau untuk fokusnya sedikit kurang. Jadi memang kalau diperhatikan setiap anak autis itu mempunyai kelebihan masing-masing ya Bunda ya. Ada yang memang sudah mencapai menulis atau membaca atau mengenal bersuku kata. Si Safa juga seperti itu. Kalau ini kan memang kelihatannya lebih hiperaktif kalau